everyone, my name is Ana Agung Kawardani, NPM 244111016, class MNJ 24C. Here I will explain the material about legal and regulatory aspect. Pengertian aspek hukum bisnis. Kalau kita bahas secara sederhana, aspek hukum itu adalah proses untuk memastikan apakah usaha yang kita jalankan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam pemerintahan. Jadi bukan cuma fokus ke keuntungan atau peluang, tapi juga memastikan bahwa usaha itu legal, diakui dan tidak melanggar aturan. Karena sering terjadi ada usaha yang sebenarnya bagus, tapi karena tidak memperhatikan aspek hukum, jadi akhirnya mereka bermasalah di tengah jalan. Maka aspek ini penting untuk dicetak sejak awal sebelum usaha benar-benar dijalankan. Tujuan aspek hukum sebenarnya untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam menjalankan tugas. Dengan adanya analisis hukum, kita bisa tahu apakah bisnis yang kita jalankan itu sudah sah atau belum. Selain itu, untuk menghindari pelanggaran yang bisa berdampak pada sanksi atau kerugian. Di sisi lain, aspek hukum juga berfungsi sebagai perlindungan. Artinya, ketika suatu saat terjadi masalah, usaha kita sudah punya dasar yang jelas untuk menyelesaikannya. Jadi, kita tidak berjalan dalam kondisi yang tidak pasti. Pentingnya legalitas usaha. Legalitas usaha itu punya peran yang sangat besar dalam perkembangan bisnis. Ketika sebuah usaha sudah memiliki legalitas, artinya usaha tersebut diakui oleh negara. Dampaknya, konsumen jadi lebih percaya karena melihat usaha tersebut sudah jelas dan resmi. Selain itu, legalitas juga membuka banyak peluang, misalnya untuk bekerja sama dengan perusahaan lain atau untuk mendapatkan pendanaan dari investor maupun bank. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha. Dalam menjalankan bisnis, kita juga harus menentukan badan usaha yang digunakan. Ada yang berbentuk usaha perseorangan, CV, PT, dan koperasi. Setiap bentuk ini punya karakteristik yang berbeda. Misalnya, usaha perseorangan itu lebih sederhana tapi tanggung jawabnya penuh ke pemilik. Sementara PT lebih kompleks, tapi secara hukum lebih kuat dan punya pemisahan antara hal pribadi dan perusahaan. Karena itu, pemilihan bentuk usaha ini harus dipikirkan dengan matang, tidak bisa asal pilih. Izin usaha. Izin usaha bisa dianggap sebagai tanda bahwa bisnis kita sudah mendapat persetujuan untuk beroperasi. Kalau usaha tidak memiliki izin, maka secara hukum bisa dianggap ilegal. Dampaknya cukup serius, mulai dari sanksi, denda, sampai kemungkinan penutupan usaha. Makanya, sebelum usaha benar-benar dijalankan, izin usaha harus sudah dipenuhi. Ini bukan sekedar formalitas, tapi memang bagian penting dari legalitas. Jenis-jenis perizinan usaha. Biasanya ada beberapa yang harus diurus, seperti NIB, NPWP, izin usaha, dan izin lokasi. Tergantung pada jenis dan skala usaha yang dijalankan. Semakin besar usaha, biasanya perizinan juga semakin lengkap dan lebih kompleks. Hal ini penting dipahami agar tidak ada izin yang terlewat. NIB atau nomor induk berusaha bisa dibilang sebagai identitas utama bagi pelaku usaha. Saat ini, NIB diterbitkan melalui sistem OSS, sehingga prosesnya lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dengan memiliki NIB, usaha kita sudah tercatat resmi dan bisa melanjutkan ke tahap perizinan lainnya. Ini biasanya jadi langkah awal dalam proses legalitas bisnis. NPWP ini berkaitan dengan kewajiban perpajakan, yang merupakan tanggung jawab setiap pelaku usaha kepada negara. Dengan adanya NPWP, kegiatan keuangan perusahaan bisa tercatat dengan lebih jelas, transparan, dan juga untuk menjaga kredibilitas usaha. Perlindungan hukum. Melalui hak merek, hak cipta, atau hak paten, ini digunakan untuk melindungi produk, brand, atau inovasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau tidak dilindungi, ada kemungkinan produk atau ide tersebut ditiru oleh pihak lain. Kontrak dan perjanjian bisnis. Kerja sama dalam bisnis hampir tidak bisa dihindari. Karena itu, diperlukan kontrak atau perjanjian yang jelas agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.
Kontrak ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Risiko hukum dan bisnis. Kalau aspek tidak cukup diperhatikan, maka risiko yang muncul bisa cukup besar, mulai dari sanksi hukum, denda, hingga penutupan usaha. Selain itu, bisa juga terjadi sengketa dengan pihak lain yang memakan waktu dan biaya. Kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, seperti pajak, ketenagakerjaan, lingkungan, dan perdagangan. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa bisnis dijalankan secara bertanggung jawab, tidak hanya mengajar keuntungan semata. Studi kelayakan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum digunakan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Ulang. Aspek hukum dan legalitas merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dengan legalitas yang jelas, usaha memiliki perlindungan, kepercayaan dari konsumen, dan peluang untuk berkembang lebih besar. Thank you for attention and see you next time. Bye-bye guys.